warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suruhani Anwar yang akan bertugas sebagai moderator, di mana materi yang akan kami bawakan adalah penurunan persamaan perpetuitas dan anuitas. Adapun nama kelompok saya adalah Muhammad Farhan, Zainal Furkan, Syahruldin, Cut Putri Ikhtiar, dan Nur Angelita. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu persamaan dasar. Persamaan dasar yang diperlukan dalam matematika keuangan adalah persamaan yang dikembangkan oleh Irving Fisher sejak tahun 1930-an untuk menghitung nilai sekarang atau PV dari sebuah nilai akan datang atau FV pada periode N dengan menggunakan tingkat diskonto I. Untuk mencari nilai sekarang yaitu dengan menggunakan rumus PV sama dengan FV dikali 1 ditambah I dipangkat min N. Sedangkan untuk mencari nilai akan datang yaitu FV sama dengan PV dikali 1 ditambah I dipangkatkan N. Perpetuitas adalah rangkaian arus kas sebesar A yang terus-menerus dari periode satu periode lagi hingga periode tak hingga dengan interval waktu yang sama dengan rumus PV sama dengan A per I. Selanjutnya ada anuitas atau anuitas biasa. Anuitas biasa adalah rangkaian arus kas sebesar A yang interval waktunya sama. Misalnya itu seperti bulanan atau tahunan dari periode 1 hingga periode N. Selanjutnya ada perpetuitas bertumbuh. Perpetuitas bertumbuh ini berbeda dengan perpetuitas biasa. Dalam hal ini adanya pertumbuhan sebesar G setiap periodenya, yang dimana tidak ada pada perpetuitas biasa, atau G sama dengan 0 pada perpetuitas biasa. Perpetuitas di muka. Variasi lain dari perpetuitas adalah perpetuitas di muka. Perpetuitas di muka berbeda dari perpetuitas biasa dalam hal periode untuk arus kas. Pertama, rumusnya PV Du sama dengan A per I tambah A. Oke, next kita melangkah ke contoh kasusnya dengan soal Pak Farhan ingin berinvestasi uang sebesar 1 juta per bulan. Nah, jika Pak Farhan rutin menginvestasikan uangnya sebesar 1 juta per bulan, estimasi yang akan didapat oleh Pak Farhan pada 1 tahun ke depan adalah 12.257.185. Untuk 3 tahun ke depan sebesar 38.225.322, dan untuk 5 tahun ke depan Pak Farhan mendapatkan uang sebesar 66.648.488. Nah, untuk penyelesaian 1 tahun ke depannya diketahui A sama dengan 1 juta, I-nya sama dengan 4,61638% per 12, mendapatkan hasil 0,0038469833. N-nya sama dengan 1 tahun, sama dengan 12 bulan. Dengan rumus FV sama dengan A per I sama dengan 1 ditambah I pangkat min N kurang 1. FV sama dengan 1 juta per 0,0038469833 dikali 1 ditambah 0,0038469833 pangkat 12 dikurang 1, mendapatkan hasil 12.257.185. Baik, selanjutnya bagaimana penyelesaian untuk 3 tahun ke depan? Yang pertama yaitu diketahui A sama dengan 1 juta rupiah, I sama dengan 12,23163% dibagi dengan 36 menghasilkan 0,00339765.
N 3 tahun dikali 12 sama dengan 36 dan disubstitusikan dengan rumus FV sama dengan A per I sama dengan 1 tambah I pangkat min N kurang 1. FV sama dengan 1 juta per 0,00339765 dikali dalam kurun 1 ditambah 0,00339765 pangkat 36 dikurang 1 menghasilkan FV sama dengan 38.225.322 rupiah. Sehingga dana yang kita investasikan 1 juta dan penyelesaiannya untuk 3 tahun ke depan yaitu sebesar 38.225.322 rupiah. Selanjutnya contoh penyelesaian untuk 5 tahun ke depan yaitu A sama dengan 1 juta, I sama dengan 21,037088% per 60 menghasilkan sama dengan 0,0035061813 N 5 tahun dikali 12 sama dengan 60 dan disubstitusikan dengan rumus FV sama dengan A per T sama dengan dalam kurun 1 tambah I pangkat N kurang 1 FV sama dengan 1 juta per 0,0035061813 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,0035061813 dipangkat 60 dikurang 1 sehingga menghasilkan FV sama dengan 66.648.488. Jadi terbukti bahwasanya Pak Farhan akan mendapatkan uang untuk 1 tahun ke depan sebesar Rp12.257.185 untuk 3 tahun ke depan sebesar Rp38.225.322 dan untuk 5 tahun ke depan sebesar Rp66.648.488.